sebelumnya di sini ada agenda terlebih dahulu yaitu sosialisasi terkait PSC 119. Biar Bapak Ibu lebih jelas, lebih mengerti, lebih mengenal sehingga nanti bisa memanfaatkan juga terkait layanan PSC. Begitu. Kepada rekan-rekan yang bertugas kami persilakan. Masak sampun? Udah masak. Sekarang beli udah ya. GoFood bisa. Oke, Bapak Ibu semuanya, matur suwun sudah hadir kembali pada kesempatan kali ini. Kita akan sedikit memberikan sosialisasi Bapak Ibu tentang apa sih 119. Mungkin ada yang sudah pernah memanfaatkan layanan 119? Belum ya? Belum pernah ya? Ya, kalau bisa jangan pernah ya. Ya nanti semisal di jalan ataupun ada tetangga, monggo. Oke, kita langsung mulai saja karena kita kejar tayang hari ini juga. Jadi PSC 119 Kota Surakarta kita merupakan suatu layanan gawat darurat. Lanjut Mas. Ya, kita nanti akan sedikit menggambarkan tentang bagaimana tentang PSC 119, kemudian historinya seperti apa, sejarahnya seperti apa, kemudian fungsinya seperti apa, tujuannya seperti apa, alurnya, kemudian sistem tersedia apa aja, dan nanti ada banyak lagi juga. Lanjut. Oke, PSC Surakarta itu merupakan bagian utama dari rangkaian SPGDT Prafasyankes atau sebelum fasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi untuk melakukan pelayanan gawat daruratan dan tindakan pertolongan pertama di lokasi kejadian. Yang diharapkan apa Bapak Ibu? Yang diharapkan dapat memberikan respon cepat dan tepat untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan sebelum dirujuk ke fasilitas terdekat. Lanjut. Ya, kita terbentuk di tanggal 27 Juli 2015 melalui Perwali nomor 16 tahun 2015. Dan mulai tanggal 1 Juli itu kita 2016 menjadi PSC yang terkoneksi dengan 119. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya nanti membawa handphone, gadget, smartphone masing-masing, bisa nanti telepon ke 119. Kita sudah bisa. Tapi memang ada beberapa kota yang belum bisa terkoneksi dengan 119. Jadi masih harus pakai telepon lokal. Cuman kalau di Kota Surakarta itu sudah bisa cukup telepon 119 saja. Tanpa kode daerah. Tanpa kode daerah. Bisa langsung. Lanjut. Ya, fungsinya apa Bapak Ibu? Fungsinya kita belum adalah untuk memberikan pelayanan pada korban gawat darurat melalui proses pengelompokan triase yang kemarin triase sudah disampaikan oleh Mas Septian kemarin. Juga memandu untuk pertolongan pertama. Jadi tidak hanya kita nanti yang melakukan pertolongan, cuman memang kalau dirasa kita kan memang butuh waktu evakuasi ya, butuh waktu transport ke sana. Jadi kita pandu terlebih dahulu, mungkin Bapak Ibu nanti bisa melakukan pertolongan pertama terlebih dahulu pada korban. Kemudian mengevakuasi korban atau pasien gawat darurat dan mengkoordinasikan dengan fasilitas kesehatan yang terdekat tentunya ya dengan posisi korban tersebut. Lanjut Mas. Nah, tujuan kita apa? Tujuan kita adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan gawat daruratan, kemudian mempercepat waktu penanganan, respon time. Kita tidak hanya bekerja sendiri Bapak Ibu, kita ada beberapa jejaring PSC, di mana memang kita dalam hal ini ketika memang dirasa itu jauh, kita akan kontak dengan jejaring kita. Utamanya juga kita menggandeng ambulan-ambulan relawan yang biasanya juga standby seperti itu. Juga untuk bila masyarakat mengetahui dan mengalami gawat daruratan medis dapat melaporkan atau meminta bantuan melalui kode akses telekomunikasi 119. Seperti itu ya. Mungkin isi 18. Tadi itu, apa saya ada aturan dalam menjoget-joget kan panjang sekali Pak. Ini kan belum saya terangkan posisinya di mana. Oh ya, boleh. Harus diterangkan juga berarti spesifik ya. Siapa? Mau diulangi lagi? Ya sudah. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu semuanya. Ketika nanti mengetahui kegawat daruratan bisa langsung menelpon 119 Surakarta. Ada 119 itu langsung bisa connect seperti tadi. Kalau yang kemarin diterangkan itu nanti tekan 0, tekan berapa, tekan berapa. Oh iya.
Nggih. Atau mungkin bisa kita praktekkan nggih ke kantor langsung ya. Ya mungkin Mas Budi atau Mas Gibran atau yang lain. Kondisikan di kantor. Ya, yang ke langsung. Ya ini kita praktekkan nggih Bapak Ibu ya. Ya bisa diperhatikan ya. Kita langsung telepon aja 119. Ini provider Telkomsel ya. Khusus saya Telkomsel. Semua provider bisa. Kalau satu dia harus Baru ada panggilan berarti ya. Langsung konek kok pena. Tidak semua seperti itu gitu. Pasti tetap jaringan. Oke, jadi seperti tadi, mungkin tadi baru ada panggilan di kantor. Sedang sibuk. 119 nanti arahnya cuma ada 2 kali. Nanti apakah setuju untuk panggilannya direkam? Tekan 1 untuk setuju. Kemudian nanti ada beberapa pilihan lagi. 0 untuk kegawat daruratan. Kemudian kalau nggak salah 8 untuk kejiwaan. Kemudian ada lagi untuk tentang vaksin. Ya saya lupa namanya. Pokoknya nanti 0 yang kegawat daruratan ya. Nanti itu saja. Biasanya itu langsung terhubung ke Kota Surakarta kalau yang provider Telkomsel. Tapi kalau bisa. Nih. Kan operator satu ya, biasanya gini operator langsung ke ininya. Dan ini keberadaan Anda akan dilupakan butuh bayaran. Tekan 137, tetap ulang di selanjutnya. ini jawab dari pusat. Berarti baru ada panggilan yang jadi seperti itu ya. Nanti kalau 19 mungkin sedang sibuk bisa juga telepon ke nomor lokal kita, bisa ditampilkan Mas. Terus nah sebelum itu bisa di foto mungkin enggak apa-apa, ada nomor lokal kita. Nanti kalau misal membutuhkan di foto enggak apa-apa. Kalau misal 119 sibuk bisa melalui nomor lokal tersebut. Ya, tidak apa-apa. Sementara kita belum layani via WA. Nanti kalau misalnya kita ada via by WhatsApp, kita akan informasikan kembali. Atau bisa pantau juga di Instagram gitu. Punya Instagram semua gitu? Tidak punya gitu? Facebook? Tidak punya. Oh, sudah itu guys, seperti itu. Nanti bisa diinformasikan ke keluarga yang lain atau diinformasikan ke teman-teman yang lain. Kalau Kota Surakarta itu ternyata punya layanan gawat daruratan yaitu 119 itu tadi. Dan sudah banyak dari warga masyarakat Surakarta yang merasakan pelayanan dari kami. Nanti bisa dilihat di IG-nya PSC 19 Kota Surakarta. Itu tadi mungkin ada yang bertanya lagi, pertanyaannya bagus dari Ibu tadi tentang 119. Tapi ketika saya melihat kondisi itu saya tidak mampu, saya nggak akan menolong. Minimal saya bisa membantu untuk menelponkan ambulan. Nah, ambulan yang paling enak ditelepon yaitu 119. Gitu ya. Dan kita akan melanjutkan untuk sesi skill. Monggo Mas Septian. Itu bukan hanya nakes saja, bukan hanya tenaga kesehatan saja yang harus mempelajari. Tapi Bapak Ibu semuanya juga bisa melakukan hal ini karena dalam algoritma dan teori terbaru AH 2020 di mana yang diakomodir di Amerika Serikat justru malah sudah ada kategori awam dan juga awam terlatih di sana. Jadi bukan ilmu yang spesial lagi buat kita di nakes dan harus diajarkan kepada Bapak Ibu semuanya sebagai awam terlatih. Karena apa? Target Kementerian Kesehatan paling tidak ada satu keluarga, ada satu orang yang bisa melakukan tindakan pertolongan pertama yaitu bantuan hidup. Itu bisa menjelang tanda-tanda menuju ke yang tidak ada ternyata. Maka dari itu dilakukan RJP itu 70% lebih baik daripada tidak dilakukan. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai dari kemarin ada D, yaitu danger. Isinya apa saja Bapak Ibu kemarin mencatat? Dari apa aman apa?
aman diri. Aman diri apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Misalkan ada sebuah case kasus tetangga, ya misalkan alhamdulillah tetangga Bapak Ibu mengalami hal ini. Aman dirinya apa yang Bapak Ibu lakukan? Misalkan kalau di sini ada handphone ya, sarung tangan karet. Tapi kalau di lingkungan tidak ada, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kalau untuk melakukan RJP tidak ada muncul darah di sana, Bapak Ibu ketika hal tersebut terjadi, kecuali di era COVID kemarin, di mana paling tidak pakai masker minimal banget. Dan di update COVID juga klien atau seseorang yang mengalami kejadian tersebut pun harus dipaksakan masker ketika dia tidak pakai masker. Jika sebenarnya di era sekarang itu juga masih bisa dilakukan karena kita tidak tahu ya COVID ini range-nya seperti apa. Jadi nanti misalkan ada kejadian pun aman dirinya dimulai dari kalau tidak ada handphone paling tidak dipasangkan masker di area wajah lainnya dari penyintas atau korban tersebut. Kalau sudah terpasang, kemudian yang kedua adalah Lingkungan. aman lingkungan, betul. Aman lingkungan apa yang perlu diamankan? Misalkan case-nya kejadian di depan, ini kan jalan rame ya Bapak Ibu, jalan Jawa Tingkir, jalannya rame, apa yang harus dilakukan? Sebelum ke tepi, misalkan case-nya ternyata impact kecelakaan dulu, terus kondisinya langsung terbaring, bisa nggak sih terjadi tiba-tiba henti nadi atau henti nafas di sana? Bisa ya. Sedangkan dengan kondisi seperti itu impact besar, itu bisa mengarah ke cedera tulang belakang di mana tidak boleh diangkat dengan sembarangan. Jadi sebelum ditepikan, Bapak Ibu bisa minta tolong ke warga di area sekitar untuk mengamankan lalu lintas. Seperti kemarin sepertinya ada di area Manahan, ya sedikit macet memang, agak panjang sampai ke belakang ya. Tapi tidak ada masalah, karena ada yang harus dilakukan pertolongan dulu. Ada Oke, nggak ada lagi. Langsung kita posisikan tangan kita di mana Bapak Ibu? Setengah bawah dada. Setengah bawah dada, ya. Posisinya tegak lurus seperti ini. Tidak seperti ini, ya. Atau tidak terlalu doyong seperti ini, ya. Harus tegak lurus. Kemudian kita kompresi. Kedalamannya berapa? 5 cm. Kecepatannya berapa? 120. Oke. Dan minimal instruksi, ya. Harus continue. Ya. Kita contohkan. Dilakukan selama berapa lama? Berapa menit? 2 menit ya? 2 menit. Jadi 100 sampai 120 kali per menit. Kalau 2 menit berarti 200 sampai 240. Harus continue ya, nggak boleh. Bu, wis telepon PSC loh. Nah, gitu nggak boleh. Harus continue terus. 2 menit, selama 2 menit. Ini yang dinamakan adalah kompresi dada saja, hands only CPR atau RJP saja. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu menemui kasus cukup seperti ini, ya. Kalau nanti bisa dengan bantuan napas, nanti kita contohkan lagi. Yang penting 2 menit, ingat ya, 2 menit. Di 2 menit hanya kompresi dada saja. Kedalamannya seperti ini, kecepatannya juga seperti ini, nggak boleh terlalu cepat, ya, atau terlalu lambat juga nggak boleh. Harus dikira-kira 2, 3, 4, 5, 6. Kita nekan 5 cm, kembalinya juga 5 cm. 5 cm, kembalinya juga 5 cm. Tapi nggak boleh sampai terlepas tangan kita. Jadi ditekan, jangan sampai terlepas. Kayak gini nggak boleh. Harus tetap menempel. 5 cm. Oke, 2 menit. Apa yang harus dilakukan setelah 2 menit? Cek nadi dan nafas lagi. Oh, belum ada. Apa yang dilakukan? Lagi. Selama berapa lama? 2 menit. Kedalamannya berapa? 5 sampai 6. Kecepatannya berapa? 1 sampai 1. Tempatnya tadi di mana Bapak Ibu? Setengah bawah dada. 2 menit. Cek nadi lagi. Selama berapa lama maksimal? Kurang dari 10 detik. Oke. Sudah ada nadi. Berarti oke, nggak perlu dikompresi lagi, ya. Cukup dievaluasi tiap 2 menit. Lalu nanti diposisikan recovery position. Nanti kita coba. Mungkin itu. Monggo dicoba Bapak Ibu. Terus
kapan ketika Bapak Ibu kan sudah telepon, PSC sudah persiapan mungkin perjalanan 10 menit. Berarti Bapak Ibu mungkin 10 menit itu kurang lebih melakukan kompresi. Tapi kalau Bapak Ibu ada rekan yang sudah terpelajar juga, sudah tahu bagaimana mekanismenya, bisa bergantian. Ya, karena 10 menit RJB itu nggak mudah. Jadi jangan sampai Bapak Ibu malah terengah-engah malah jadi capek sendiri dengan terus dia itu diberdiriin, dibawa ke pinggir. Apakah benar kalau cara menolong seperti itu bisa pembuluh darah? Pembuluh darah pecah. Iya. Ya jadi apa itu? Ketika kita lari saja ya, nggak kecelakaan, kita lari saja, jadi nadi kita itu akan bertambah. Nah, seseorang itu juga mekanisme kopinya masing-masing. Bisa jadi karena saat kecelakaan itu menjadi shock ya. Jadinya terlalu kencang bisa menyebabkan pembuluh darah pecah, apalagi di apa itu langsung diberikan dan sebagainya. Amalnya adalah kita cek dulu responnya pasien seperti apa, yang dirasakan sakitnya sebelah mana, leher ada yang sakit nggak, tulang belakang ada yang sakit nggak, itu bisa duduk. Nah, ditanyain aja biar pasien itu mandiri. Paling aman seperti itu. Jadi kita nggak usah terlalu memaksakan dia harus gini. Kalau bisa berdiri sendiri, berdiri, kita lawani saja. Itu adalah yang lebih baik. atau sebagai kasus mungkin Bapak Ibu pernah nabrak sesuatu tiba-tiba duduk berkunang-kunang mau pucet. Nah, itu sebenarnya mekanismenya kayak gitu, tubuh itu adrenalinnya tiba-tiba blek naik. Drop. Adrenalinnya karena benar-benar memuncak karena kejadian tersebut ternyata malah membuatkan cedera. Nah, maka dari itu paling yang tepat adalah di asesmen, ditanya dulu responnya seperti apa. Kalau dia mau berdiri dia dibantu, tapi dengan dia yang mau berdiri. Jadi berdasarkan dia, kemampuan dia untuk berdiri. Jangan diputar ke sana, nanti duduk. Putarnya ke arah kita. Kenapa? Karena ketika ada muntahan atau ada sesuatu yang keluar dari tubuh badannya penyintas tersebut, kita bisa menilai. Atau untuk melakukan cek nadi setiap 2 menit. Jadi setelah kita tahu ada nadinya, tetap kita harus cek setiap 2 menit sambil menunggu tim medis datang. Misalkan kita cek dengan mudah selama 1 menit atau 2 menit, kalau masih ada nadi, kita cek lagi tidak ada nadi ternyata. Pas posisi 2 menit setelahnya, kita lakukan posisikan kembali lagi. Langsung kita lakukan, luruskan langsung di RJP lagi seperti itu. Kalau sudah ada nadi lagi, recovery lagi. Itu ya, untuk penolong sudah aman lingkungannya, kemudian aman pasiennya diposisikan terlentang. Setelah itu apa? Setelah itu ya, aman penyintas sudah diposisikan terlentang seperti ini, aman, sudah, oke. Setelah itu D, terus R, cek respon, monggo cek respon. Nah, sampai dipanggil, Pak. Ya mantap, Pak. Pak, oke, nggak respon, berarti tidak berespon. Lanjut di R, S atau A. Aktif IMS, panggil bantuan dulu. Coba bilang, Bu, teleponkan S119. Oke ya, yang satu telepon, yang satu langsung lanjutkan untuk cek nadi dulu. Yang satu telepon RT, yang satu cek nadi. Nanti gimana caranya yuk? Dipraktekan, boleh di situ atau yang di dekat itu aja di sebelah sini. Oke. Ada yang terasa paling kiri, ada yang terasa paling kanan. Ini boleh ya. Ya coba. Sudah teratur. Nah, ngecek nadi berapa lama? Kurang dari 10 detik, maksimal 10 detik ya. Oke, nggak ada nadi. Berarti langsung lakukan RJP. Coba posisi RJP. Yuk, posisi RJP yuk. Coba lurus. Nah, sementara kompresi dada dulu saja nggak apa-apa. Biar coba bisa memastikan posisinya ya. Pokoknya setengah bawah dada gitu ya, nggak usah terlalu ini. Kalau laki-laki itu di ini Bapak Ibu, di pas putingnya, puting susunya itu laki-laki bisa.
Tapi kalau perempuan jangan dijadikan patokan ya. Kalau mbak nanti ada proses ya. Gitu guys. Gitu yuk. Sudah agak lurus. Agak lurus lagi Pak. Bu. Ayo mulai bareng ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kurang dalam. Kurang dalam lagi. Dalamkan lagi. Go. Bareng. Dilakukan selama 2 menit. Nah, kembalinya sudah 5 cm ya, 5-6 cm ya. Dimaksimalkan recoil, continue, oke. Dalamkan lagi boleh Bapak. Ya. Oke, 2 menit. 2 menit evaluasi. Yang melakukan kompresi, yang mengevaluasi, yang melakukan kompresi. Di tangan yang kiri, tangan yang kiri Pak. Di desain ke kiri, kanan kiri. Oke, maksimal berapa lama? Kurang dari 10 detik. Oh, belum ada lagi. Berganti orang Pak. Ganti ya, enggak ada ya, dari sampingnya. Oke. Mengunci ya, oke, benar. Boleh yang tulis. Ini langsung aja Bu, kalau udah siap langsung aja coba. Posisinya jangan nyentuh ya tadi ini. Tangannya nggak boleh nengkok ya. Ditekan dari mulai bahu menjatuhkan bahunya. Nah, gitu. Pokoknya ada di pundak. Ya, nggak bakal ya, kamu biasaan. Temponya Ya. wow. Kalau ini hijau benar-benar recoil ini masih kurang cukup. kalau dimasukkan Ayo, ini Pak. Ini masalah jangan sampai lepas. kurang lagi sini. Nah, hijau 2. Nah, itu benar. Nah, kalau hijau 2 benar. Baik. Nah, seperti itu. Jangan sampai terlepas nanti tangannya ya. Sampai nempel. Nah, itu benar. Nah, seperti itu. Kembalikan semaksimalnya Bu. Maksimal balik. Oke, keren Bu. Ini juga kasih tenaga ya, jadi jangan begini. Harus yuk. Kita coba pakai ya. Ini Pak, cepat. Jangan engkau ya. Ini tuh nanti cepet ya. Coba. Wes lah, bandare. Bandar nawe lah. 1, 2, 3. Bandar ini. Oke, 2 menit. Nanti boleh yang di dekat saja. Ini sama aja. Oke, selama berapa? Yes. Itu guys, sudah mencoba guys. Tadi yang kompresi dada saja, sekarang nyoba yang pakai bantuan nafas. Nah, megangnya seperti ini. Yang tangan kanan untuk megang backnya. Nah, gini. Nah, salah satu di sana, di atas Bu. Di atas salah satunya. Gini. Nah. Oke. Nah, Ibu yang megang gini, yang satunya ini. Nah, BBM itu kan ada yang kecil, ada yang lebar ya. Yang kecil bagian hidung. Yo, gini. Jadi C, ini huruf E, yang C untuk memegang. Nah, gitu. Yuk. Megang terus ini untuk merekatkan ke dagunya. Dagunya diangkat. Nah.
Oke, diangkat. Coba yang kompresi 30 kali, terus nanti berikan bantuan nafas 2 kali. Bantuan nafasnya seperti ini. 1, 1000, 2, 1000, lanjut kompresi lagi. Coba ya. 1, 2, 3 mulai. 1, 2, 3, 4, 5, bareng 5, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Dua 1000. Nah, pas waktu memberikan bantuan nafas, yang SGP tetap di atas dari sini, Pak. Ya, lanjut lagi. 1, 2, 3, enggak ini. Yang ini. Yang kompresi. Ayo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Tetap, Bu. Itu dilakukan selama 5 kali seperti itu, G. Ini kali baru 2. Ini misalnya yang kelima, ya. Yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Itu 1000, 2000. Terus evaluasi karena sudah 5 kali. Yang evaluasi yang kompresi. Dilepas dulu sebelumnya. Evaluasi. Nah, yang memberikan bantuan nafas geser ke samping. Nah, ini pasti evaluasi 10 detik. Geser ke samping. Yuk, coba geser ke samping. Ke samping sini. Sampai sini. Biar nggak ganggu. Nah. Yuk, siap kompresi. Lepaskan, diselek lagi. Tentunya diselek aja. Alatnya diselek. Oke, nggak ada lagi, langsung kompresi lagi. 1, 2, 3. Ayo ke sini. Ibu geser. Ibu geser ke sini. Jadi artinya gimana ceknya? Hitung sendiri ya. Ya, sekarang sini. Dari sini. Gini. Tidak boleh dibilang banget banget. Itu Lebih dari 10 detik. 2, 3, 4, 5, Menekan sini. 8, 9, 10. Dari sini. Itu akan menghambat kecepatan. Nah, kalau terlalu lama nggak bisa tidak perlu bisa sebelum langsung lakukan. Tempatnya gimana Bu? Kompresi. Kan dada ini sama ini ya. Ambil tangan-tangan. Kompresi lagi 30. Kedalamannya lokasinya ini dari sini. Ini dada, ambil tangan-tangan. Tangan yang bawah sini dari sini. Kan jangan dari sini. Luas di sini, Bu, atasnya. Nah, ini. Kalau yang paling gampang nih, dia masih muda. Straight. Pentingnya tangan-tangan. Tapi bukan banget ini. Katanya saya pentingnya kadang akan ke bawah. Gambarnya ini. Nah, sini. Tangan yang kuat ada di belakang. Iya, di atas 2 menit. Posisi yang diharapkan adalah posisi miring ya, bukan tengkurap, bukan rumah lagi. Jadi biar tidak mengkurap, ini mestinya di ini Bapak Ibu Saya sudah 4 kali melakukan di akan dinaikkan biar tidak mengkurap. satu hidup. Oke. Terlalu lama. Ya. Itu waktu melakukan mungkin lebih keras dari ini. Nah, biar nggak miring, biar nggak mengkurap. Biar Karena misinya menyelamatkan nyawa. Begitu selesai, tangannya yang baru lurus lepas. itu bisa di belakang kepala. Nah, ini biar nggak Semangat berubah. untuk menyelamatkan nyawa. Itu ada tim bisa gantian. Itu ya. Sekarang yang pakai alat satu di atas. Ini di atas posisi Caranya gini. Terus dia ada 2 komponen ini. kunci ya. Space. Jadi kalau kita punya alat ini, jadi pakai ini bisa. Dan tadium bolongannya ini.
Kalau tangannya juga di belakang kepala. Matian. Tim kesehatan ini kita tidak menerima. Terus ada tidak berani gunakan. Secara negatif Masih naikkan. Maksudnya dinaikkan biar itu menyangga. Ini kecil, jangan kebalik ini kebalik. Nanti tidak akan masuk ke mereka. Ini buat tidak. Ini huruf C di sini, huruf E-nya dijaga. Ini ditarik ke atas, ini didorong ke bawah. Sehingga terus bisa berganti pasangan ya. Nanti bisa dilakukan pasangan. Kue karaku Keluar nanti akan tambah semakin berbahaya, bisa terjadi shock dan sebagainya. Kalau kita boleh tahu cara gampangnya, ketika kalau bapak ibu tahu cara gawe udeng dari seperti itu, ya mungkin akan kurang lebih sama seperti itu. Kalau kulino ketoprak atau dan sebagainya, ini bisa langsung dipraktekkan aja ya. Sambil dijelaskan sih mas. Itu aja. sakit gigi, giginya sakit. Ya. Ya. Mulai dipasangkan hal yang mengalami perbedaan. Dahi. Ya. Langsung sembuh. Untuk posisi depan ini dipastikan menutupi kembali menekan luka yang mengalami perbedaan. Jangan sampai terlalu kencang dan jangan terlalu lembut. Aku senang begitu loh. Main koprak. Iya, baik. Ini sorry nih, Bang. Bisa dikatakan menggunakan ya memang sangat depan tapi ya Masukkan karena ini melewati berarti dia itu pol yang belakang ini bisa dimasukkan ya itu dia itu Dulu aku tak izin. belakang nggak apa-apa Bu. Area yang agak sekarang bisa tekan semuanya. Nah, bapak ini bagus ini. Seperti itu ya. Jadi, tapi menurut ketika sudah diblebet, ya harus dibawa ke rumah sakit atau puskesmas fasilitas kesehatan untuk diblebet nanti. Ini yang pertama kita, biar darah itu mengeluar tidak banyak ya. Itu oke? Sudah paham? Oke. Mau gantian dulu boleh. Ganti pakai. Gantian dulu tidak apa-apa.
General. Ini garis lambanya itu berada di siku tangan yang patah. Terus di tutupan sini. Ini ditarikan ke leher. Nah, untuk tangan ini bisa untuk ditarik. Jadi ini untuk seperti ini disesuaikan untuk tangan mana yang patah jika tangan sebelah kanan dari Oh ya, Mas, minta tolong. Mana bang? Ini Mas Jom. Oh, nggih. Benar. Penting posisinya ini karena ya ininya terlalu cepat. Sebenarnya kalau bisa lebih bawah lagi. Kebalik, Pak. Intinya ini puncak segitiga mengarah ke tangan yang sakit. Kan puncak segitiganya ini tahu. Tangan yang sakit sebelah situ mengarah. Nah, ini ya, Pak. Puncak segitiganya mengarah ya. lama banget kok. Ini kan, nah ini udah tadi kan ini Pak. Loro ini Cara kayak tadi. loro ya. Oke. Gua coba lagi. Kok penamen. Kasani badan berusut. Gantian. Kasani kasih buatan berat sama sekali. Prinsipnya untuk pembalutan ini kan dia kesannya buatan berat-berat sok pas di bawah. Ini disisa dulu.
nanti dulu. Kita satu lagi untuk yang patah, yang luka tusuk. Sin, pembukuan. Pembalutan Mas ya. Nanti tadi ke Pak Dodo loh itu. Nah, iya, tapi kan oke, untuk luka tusuk kita misal ya ternyata ini penting Bapak Ibu. Ternyata ada misal di dapur itu kena tusuk. Ternyata agak lumayan dalam. Nah, kita tuh tidak diperkenankan untuk mencabutnya di saat itu tidak diperkenankan. Itu harus disangka rumah sakit. Seperti itu deh. Nah, penanganan bisa kita lakukan adalah membentuk donat namanya. Nah, dibentuk donat nanti bisa langsung dipasang. Nanti bisa lihat contohnya dari Mas Anwar. Ya. Jadi dilipat langsung sepatu itu karena jalurnya itu masuk ke jarum kan mau jatuh nggak bisa langsung dalam kan kalau itu kamarnya dua cm kan kalau kita udah dilipat dibuat donat jadi diperkirakan semisal pisaunya yang belum Abdi pisau mandi. Ngambil sangkure jenengan Pak. Pisau mandi. Ade mandi kok praktek ini. Nah, jadi besar donatnya itu disesuaikan dengan tusukannya. Jika tusukannya kecil, maka donatnya dibuat kecil ini. Buat donat. Pelan-pelan Mas Anwar. Ya. Belum nyari. Disesuaikan dengan besar tusukannya. Ya. Nah, kalau sudah ini dimasukkan ke tusukannya lewat atas tusukan. Ada contohnya ya. Nah, ini Pak Budi contoh Pak Jangan Budi. ditusuk dulu dong. Ya, berapa Ada yang mandi. Nah, misalnya ya Bu, ketusuk kayak gini. Nah, ketusuk kayu ya. Nah, ini besar ini. Karena ini disesuaikan dengan besarnya ini, ukurannya ini. Sesuaikan. Nah, kalau sudah ini dimasukkan ke atasnya sini Bu. Ya, Ya, diikat kayak gini. diikatkan. Diikatkan. Nah, diikatkan di sini. Nah, ini sudah untuk memberikan udara yang ada di samping-sampingnya itu. Jangan dicabut, nanti kalau dicabut ini darahnya mantul malah kehabisan darah. Keluarkan darah di banyak. Jadi dibuat donat sekali. Itu nggih. Ya, pokoknya intinya jangan dicabut sembarangan, apalagi kalau dalam. Karena takutnya itu kita akan mengeluarkan darah. Pak Budi saya itu dicabut dalam darah. Dicabut ya. Ya. Oke. Terus kita juga tadi pembalutan intinya itu ya. Intinya pembalutan adalah bagaimana kita bisa menghentikan perjalanan tersebut sementara. Tetap harus dibawa ke pelayanan kesehatan, rumah sakit atau puskesmas. Oh ya, selanjutnya luka sobek ya. Masih ada luka sobek lagi. Coba menolak. Ya, jika menemukan luka sobek di kaki misal ya, nah itu kita dulu pakai mitela, lukanya dibet kayak gini, terus difiksasi. Dalam tak bisa. Tarik. Nah, Sininya 3 cm. difiksasi biasa. Langsung kalau dokter dulu dikasih ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bu, apabila saat difiksasi sini tapi darahnya masih nembus, itu jangan dilepas terus diganti yang baru. Tapi kita tambah lagi. Ya, tambah lagi. Nanti kalau sudah di rumah sakit. Nah, jangan dilepas terus diganti yang baru, tapi ditambah lagi aja.
Ya, seperti itu. Terus patah pada kaki. Ya, indikasinya apa kalau patah pada kaki? Itu ada bengkak dan kemerahan. Kalau digerakkan kakinya luar biasa. Maka dari itu, kalau misalnya ada kecelakaan atau menemukan sekiranya itu di jalan tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, jangan dipaksa, jangan dipotong. Tanyakan terlebih dahulu, ini bisa dibuat gerak atau tidak. Kemudian kita lihat tanda-tandanya. Kadang memang ada yang struktur tulangnya itu memang sudah berubah, jadi memang mencelat gitu, geser gitu. Itu ya ada. Cuma juga ada yang frakturnya di dalam tidak terlihat. Nah, itu dirasa itu pasti untuk jalan atau digerakkan saja sampai namanya. Maka dari itu harus dilakukan pembidaian. Ini namanya bidai seperti ini, Bu. Papan lurus yang keras, tegak. Tujuannya apa? Agar kaki itu bisa terfiksasi. Yang patah tulang itu tidak gerak-gerak ini. Karena kalau sekali gerak nanti bisa berbahaya. Gitu, guys. Nah, nanti tergantung kita nanti disesuaikan bedanya patah tulangnya di mana, di kaki atau di tangan. Itu bisa. Jadi biar menyesuaikan di tangan ya jangan bedanya segini. Kan ketahuan nanti bingung mana robot. Ya. Tapi disesuaikan pun Bapak Ibu semuanya kalau misalnya di rumah nggak ada ini kan ada papan triplek. Nah, misalkan memang papan triplek yang keras itu memang kalau sebaiknya dilapisi dengan sekali mati. Misalnya adanya triplek atau apa lebih emergensi lagi, ada yang memakai sendal. Itu bisa juga, itu lebih kalau memang tidak ada alat-alat yang memang keras. Nah, karena kaki ya yang keras, jangan kaki saja. Jadi yang pasti harus memberikan fiksasi. Tidak boleh bergerak. Kita langsung praktekkan, Dek. Beli kayu itu. Monggo untuk yang beli kayu terlebih dahulu. Kita pasang bidainya di samping kanan kiri. Tersentuh ya kalau pasiennya masih bisa untuk menggerakkan tangannya, minta tolong ini ke pasiennya memegang dulu. Kalau satu orang ya penolongnya gitu. Cara melihatnya gimana? Kita rapikan dulu mitelanya. Nah itu kita masukkan yang di bawah. Mungkin namun sampai kemauan ampun digerak di bagian kaki ini. Sambil diangkat, jangan sampai bergerak. Langsung kita tali seperti biasa. Tadi Bu, kita usahakan ada maksudnya mencari yang keras, yang lurus, yang bisa digunakan untuk memfiksasi. Kesannya buatan berat. Ya, melinggis lagi linggis kabupaten. Ya disesuaikan, yang penting papan gitu, bisa papan. Kayu-kayu bisa ke. Tapi ya diusahakan bisa dilapisi kain agar tidak ada yang membahayakan. Ini karena mungkin agak mudah, monggo ini ada beberapa bidai bisa langsung dicoba. Coba langsung. Iya, karena kan mungkin ibu-ibu pasti bawa ada yang Ini tangan, Mbak. pernah terpapar. Bunga-bunga Pak. Putar 2 kali atau 1 kali? Monggo. Yang penting korban tidak merasakan terlalu tensang juga. Kaki itu bahkan anak.
Harinya 3 tahun itu 2 Ya. Mitela atau berapa? Mitela, jadi prinsipnya dalam kalau kita pada patah pada tulang itu melewati dua sendi. Ya, betul ya, harus melewati 2 sendi. Jadi misalnya ini ya berarti 3, Pak. 1, 2, 3. Yang patah masalah ini berarti Ya, kita Jangan di pas patah aja itu dekat. Kalau biasa ya satu lagi. Tambah itu lagi. Mitela satu lagi. Nah, tutupnya apa nih? Oh, tutupnya. Terus aku tutupnya lihat. Kamu dia lumayan muda ya, itu ya. Pada intinya kayak gitu, ketika ada kecelakaan atau ada korban yang mungkin itu dimungkinkan adanya patah tulang seperti yang indikasi yang saya sampaikan tadi, jangan buru-buru untuk dipindahkan Bapak Ibu ya, jangan buru-buru untuk dipindahkan. Terus coba dikaji dulu, ditanyakan dulu bisa gerak atau tidak, sakitnya yang mana. Mbak mau coba lagi tidak apa-apa. Untuk Pilih barang. setelah itu ada namanya pemeriksaan PMS, terus motorik dan sensorik. Nah itu untuk memastikan apakah pemberian kita itu terlalu kencang atau tidak. Nah itu bisa dicek dengan namanya PMS. Yang pertama push nadi, jadi dicek di bagian sini nadinya terasa atau tidak. Terus pasiennya dicoba untuk penggerakan, coba digerakkan. Nah kalau kekencengan itu biasanya pasiennya tidak bisa menggerakkan bagian ujung kakinya. Terus sensorik ditekan sini, ditanya pasiennya terasa atau tidak. Nah kalau semisal pasiennya ini tidak terasa, otomatis kan kekencengan nggak ada darah yang mengalir ke kaki. Nah kenapa perlu dicek ini? Tujuannya supaya tidak ada kematian jaringan pada ujung kaki. Semisal ya kita menggigit tapi kekencengan, itu ada kemungkinan ini jaringannya mati, malah bahaya, nggak bisa diamputasi dan lain-lain. Jadi harus diperhatikan juga pembidayaan ini, jangan asal dibidai. Jadi diperhatikan tentang adanya itu tadi. Nah, sebenarnya bidai itu dibagi lagi. Kalau ininya ada 3, jadi ada ini di bawahnya. Kalau cuma ada 2 ya tangan itu. Prinsipnya sebenarnya untuk membidai itu harus melewati 2 sini. Jadi semisal pada tulangnya di sini, berarti harus yang diinisiasi di sini, sama sini harus kena bidai. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak? Ini itu juga. korban mengambil Kalau tangan abang mengantisipasi kaki disobek nggak apa-apa. Iya, Pak. Bisa sebelum dibidai itu sebenarnya pendarahannya dihentikan dulu. Kayak tadi itu yang dibidai. Nah, setelah baru tekan, baru kita pasang. Itu tadi mau bertanya? Ini patah atau tidak? Nah, kalau patah kan ada 2, open fracture sama close fracture. Kalau yang nggak kelihatan biasanya ada memar, buka, terus pasiennya nggak bisa menggerakkan kakinya, kalau menggerakkan sakit. Nah itu ada kemungkinan tulangnya patah, jadi harus dibidai. Tapi kalau close fracture ya, luka terbuka, open fracture itu pasti kelihatan lukanya, entah itu darah yang keluar atau biasanya tulangnya menonjol gitu. Nah kalau tulangnya menonjol pun untuk memberikan perdarahan bisa tadi yang pakai benang dulu, kalau tulangnya itu yang keluar ya Buat balut tadi yang donat bener tadi itu.
bisa ditekankan dulu. Lalu perdarahnya dihentikan dulu, habis itu baru dilakukan masker. Jadi, ya, bengkok. Ya tadi Di bidanya juga bengkok, Bu, jangan diluruskan. Misal nah gini. Di bidanya bagian sini. Seperti ini bidanya, yang penting ini meningkat 2 cm misal bengkoknya di sini ya, jadi kayak gini. Jangan diluruskan kakinya. Tetap di bidanya dia posisi awal. Tadi ingatannya kalau misal patah kaki, patah tangan dan sebagainya, meskipun berusaha merubah posisi dari tangan atau kendali tersebut ya. Terus kemudian kalau tadi juga ada tancapan, ada trauma benda tajam, ada yang nancap atau putus, jangan sedikit pun berusaha untuk ambil jauh, apalagi itu kalau nanti biar cabut, nanti biar bisa dokter dan ada di rumah. Nanti kita pertama kali seperti itu. Itu bidai balut aman, tidak ada yang bertanya lagi. Luka di patah tubuh, berarti nanti kita harus pakai alat Pak. Ini kita jelaskan lebih lanjut. Ini sudah cukup makan Pak. Kita perlu pakai biasanya kalau ada perdarahan malah dipakai filter di tali dulu. Baru nanti ketika evakuasinya, kalau memang ada tulang belakang, berarti nanti kita harus pakai seperti itu. Kita lanjut ya. Bisa kita menggunakan cara kalau Bapak ini apa sudah ada instan ya untuk pindah ke tadi itu ada sarana yang enggak langsung diangkat itu aja. Nah, kalau misal kita tinggal orang yang bisa menolong, untuk yang penolong pertama itu bertugas untuk bukan di bagian kepala, jadi tangannya di bagian bawah kepala sama bagian bawah punggung. Nah, yang kedua itu silakan di bawahnya yang atas sama megang bawah pinggul sini. Nah, untuk yang ketiga itu bertugas untuk memegang bagian kakinya ini. Kalau sudah dimasukkan ini diangkat. Ditahan seperti ini. Nah, baru digeser ke beda-beda. Bisa barang-barang. Pemilihannya berbeda salah nih. Contoh yang ringan. Contoh yang ringan putri Pak. Oh putri. Oh itu semangat Pak. Bapak itu Udah putri tinggalkan orang satu dong. untuk posisi kakinya itu bisa yang jadi sebelah kiri berarti sama. Semua harus sama ya. Terus untuk posisi tangannya yang sini. Iya Bapak. Yang bawah ke bagian yang kaki.
aba pertama itu ditaruh di sini pasnya. 1, 2, 3. Nah, 1 di sini. Nah, kalau semisal lebih 3 orang, ada 4 orang, itu salah satu bisa mendekatkan talinya. Nah, hitungan ketiga lagi diturunkan ke tandu. Pelan. Oke, nah, coba ya. Coba salah satu berempat mungkin yang bapak-bapak yang kakak melawan. Ini ada saya. Empat. Mas saya yang kecil ya Pak. Seperti putri. Oke, yang atas bagian kepala sama silakan tangannya juga dengan salah satu dengan bapak ditaruh di 1, 2, 3 Nah,